Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan pelajaran Bahasa Indonesia. Masih semangat ya untuk belajar online dari rumah? Oke, kali ini kita akan mempelajari tentang menelaah pola penyajian dan kebahasaan teks iklan, slogan, dan poster. Untuk kompetensi dasar yang akan kita pelajari kali ini adalah KD 3.4. Menelaah pola penyajian dan kebahasaan teks iklan, slogan, atau poster yang membuat bangga dan memotivasi dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Kemudian untuk tujuan pembelajaran kita kali ini, diharapkan peserta didik mampu yang pertama menelaah pola penyajian teks iklan, slogan, atau poster. Yang kedua, mampu menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan teks iklan, slogan, atau poster. Nah, materi yang pertama adalah pola-pola penyajian iklan. Pola penyajian atau bentuk iklan itu dibagi menjadi dua, berdasarkan medianya dan berdasarkan isinya. Berdasarkan medianya itu ada dua macam. Yang pertama adalah iklan media cetak, yang terdiri atas iklan baris, iklan kolom, iklan display, iklan advertorial. Dan macam yang kedua adalah iklan elektronik, yang terdiri atas iklan radio, iklan televisi, dan iklan film. Sementara bentuk iklan berdasarkan isinya itu ada tiga macam. Yang pertama, iklan pemberitahuan, kedua, iklan layanan masyarakat, dan yang ketiga adalah iklan penawaran. Berdasarkan medianya, yang pertama ada iklan media cetak. Iklan media cetak itu karakter utamanya penggunaan bahasa tertulis di dalam penyampaian pesan-pesannya, mengandalkan desain grafis seperti warna dan bentuk huruf, tata letak, serta gambar-gambar. Nah, macam yang pertama ada iklan baris. Iklan baris adalah iklan yang pemasangannya berupa baris-baris. Teks yang disajikan juga sangat terbatas, tidak ada gambar ataupun ilustrasi-ilustrasi di dalamnya. Teks dalam iklan baris pun banyak mengalami peningkatan dan pada umumnya dimanfaatkan oleh perorangan dan perusahaan-perusahaan kecil. Nah, gambar di samping merupakan contoh dari iklan baris. Tadi dikatakan jika iklan baris itu banyak mengalami peningkatan kata. Nah, berikut ini beberapa contohnya. Kalian dapat membacanya sendiri. Kemudian ini ada contoh iklan baris. Dari iklan baris di atas dapat diartikan sebagai berikut. Pak Anton menjual rumah di Blok G710, perumahan Gria Abadi. Harga 240 juta, sertifikat hak guna usaha, cocok untuk ruko, terdapat 4 kamar tidur, 2 garasi cukup luas, tanpa perantara, harga negosiasi, luas bangunan 200, luas tanah 300. Macam selanjutnya yaitu yang kedua adalah iklan kolom. Iklan kolom pemasangannya dalam media berupa kolom-kolom. Bentuknya besar, di samping menggunakan teks, iklan kolom sering pula menyertakan gambar dan berbagai ilustrasi menarik lainnya, seperti yang terlihat dalam contoh di bawah ini. Kemudian macam yang ketiga adalah iklan display. Iklan display ini memiliki ukuran lebih luas dibandingkan dengan iklan kolom. Berisi hanya kata-kata dan gambar, foto ataupun media-media grafis lainnya yang terlihat dalam contoh di bawah ini. Selanjutnya macam yang terakhir adalah iklan advertorial. Iklan advertorial itu sejenis dengan iklan display, tetapi teknik penyampaiannya itu mirip dengan berita. Contohnya iklan yang berkaitan dengan pelayanan jasa kesehatan, pengobatan alternatif, pengenalan perusahaan, ataupun produk baru dengan informasi yang lebih kompleks. Bisa dilihat contoh di samping ini. Kemudian, pola penyajian iklan yang kedua berdasarkan medianya, yaitu iklan elektronik. Iklan elektronik adalah iklan yang berbasis perangkat elektronik. Yang pertama ada iklan radio. Iklan radio ini mengandalkan efek suara, baik berupa tuturan, musik, maupun bunyi-bunyi. Seperti contoh berikut ini.
Buat sahabat Citra, Yakult, minuman susu fermentasi yang diproduksi secara higienis menggunakan standar ISO 22000-2005. Cintai ususmu, minum Yakult tiap hari. Usus adalah organ tubuh yang menyerap nutrisi dari makanan dan menyalurkan ke seluruh tubuh sehingga kita bisa melakukan aktivitas secara baik. Usus yang sehat akan menciptakan sel kekebalan tubuh menjadi aktif. Hal ini karena bakteri baiknya dapat meningkatkan daya tahan tubuh selalu terjaga baik. Simpanlah Yakult pada suhu 0 sampai dengan 10 derajat Celcius dan perhatikan masa kadaluarsanya sebelum diminum. Minum Yakult setiap hari untuk menjaga kesehatan sepanjang waktu. Jadikan pola hidup yang sehat mulai sekarang. Untuk lebih jelasnya, hubungi media sosial Yakult, Facebook Yakult Indonesia, Instagram Yakult_Indonesia untuk dijual kembali atau diminum langsung. Mari, cintai ususmu, minum Yakult tiap hari. Nah, yang selanjutnya adalah iklan televisi. Nah, iklan televisi ini mengandung unsur suara, gambar, dan juga gerak, seperti contoh berikut. Sajiku. Dibanding bumbu biasa, kenapa pakai sajiku? Karena praktis. Wah, dan lezat. Beneran, aku aja bisa bikinnya. Tuh, ditambah sayur. Biar lebih bernutrisi. Pasti enak nih. Perpaduan rasa ayam asli dan takaran bumbu yang pas di sajiku bumbu nasi goreng. Sajiku, praktis masaknya pasti lezatnya. Kemudian macam yang terakhir dari iklan elektronik adalah iklan film. Iklan film ini tersaji dalam judul film atau produk sinema. Biasanya muncul sebelum film utama diputar. Kemudian pola penyajian iklan yang berdasarkan isinya itu terdiri yang pertama iklan pemberitahuan. Iklan pemberitahuan ditujukan untuk memberitahukan kepada khalayak mengenai suatu hal, baik berupa peristiwa, keadaan, atau hal lainnya. Umumnya dipasang oleh perorangan atau suatu keluarga atau oleh perusahaan-perusahaan. Misalnya, pemberitahuan pembubaran perusahaan atau rapat pemegang saham, seperti contoh di bawah itu. Dan yang kedua ada iklan layanan masyarakat. Iklan layanan masyarakat bertujuan memberikan penerangan atau penjelasan kepada masyarakat. Contohnya iklan keluarga berencana, iklan bahaya narkotika, dan lain-lain. Pengguna iklan ini umumnya pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat atau LSM. Dan macam yang ketiga adalah iklan penawaran. Iklan penawaran bertujuan untuk menawarkan produk atau jasa. Disebut juga iklan niaga dan iklan lowongan pekerjaan. Materi yang kedua adalah struktur teks iklan. Struktur teks iklan itu ada dua. Yang pertama, pengenalan produk atau dapat disebut juga sebagai judul teks. Yang kedua, pernyataan persuasif atau pernyataan yang mendorong pembaca atau pendengar untuk berbuat sesuatu, biasanya berupa kelebihan suatu produk. Nah, selain itu, dalam iklan sering disajikan pula slogan, gambar-gambar produk, serta nama dan logo perusahaan. Nah, coba perhatikan contoh berikut ini. Dari gambar di sini, kita bisa lihat jika pengenalan produk atau judul produknya itu adalah teh pucuk harum. Kemudian ada juga gambar berupa botol minuman teh pucuk harum. Dan struktur yang kedua ada pernyataan persuasif. Dan slogan itu juga ditemukan dalam kalimat rasa teh terbaik ada di pucuknya. Kemudian materi yang ketiga yaitu terkait dengan kaidah kebahasaan teks iklan. Kaidah kebahasaan iklan itu ada 6. Yang pertama persuasif, bersifat mengajak agar konsumen yakin dan percaya terhadap produk atau jasa yang ditawarkan. Yang kedua imperatif, berupa permintaan, ajakan, dorongan, atau larangan. Misalnya kata ikutilah, hadirilah, wujudkan, nyatakan, ayo, janganlah, dan lain-lain. Dan yang ketiga, berima, memiliki rima atau pengulangan nada yang sama agar menarik dan berkesan bagi konsumen. Kaidah yang keempat, yaitu bersifat positif.
Jangan sampai menjelek-jelekan atau jangan sampai menghina produk atau jasa lain. Yang kelima, ringkas. Tidak panjang lebar, langsung menyampaikan maksud dan tujuannya. Dan kaidah yang keenam adalah fakta. Mengandung fakta, informasi yang sebenarnya dapat dibuktikan kebenarannya dan bukan opini atau bukan pendapat seseorang. Coba kalian perhatikan contoh iklan berikut ini. Iklan Citra Sindo Express jasa kurir dalam kota. Nah, pada tulisan Citra Sindo Express itu merupakan pengenalan produk atau judul teks, yaitu berupa jasa kurir. Kemudian, kata Citra Sindo Express itu juga termasuk fakta. Karena nama sebuah layanan atau perusahaan Citra Sindo Express itu, jika kalian bayangkan, kalau nama itu bukan fakta, bagaimana orang-orang mau percaya untuk mengirimkan paket di sana? Kemudian kalimat yang kedua adalah jasa kurir dalam kota. Nah, ini juga termasuk fakta karena sebuah perusahaan harus memberikan keadaan yang sebenarnya kepada konsumen. Jadi, misalnya kamu ingin mengirim barang ke luar kota dari tempat penyedia jasa kurir tersebut, ya pasti tidak bisa karena perusahaan sudah jujur bahwa jasanya hanya mengantar barang di dalam kota. Pada kalimat Malang Kota, Batu, Kepanjen, Lawang, Tumpang, nah itu juga termasuk fakta. Mengapa? Karena dalam teks tersebut, penyedia jasa kurir menyebutkan beberapa nama tempat, lebih tepatnya kecamatan. Nama-nama kecamatan ini berada di dalam kota, yaitu Kota Malang. Sama persis kan dengan kalimat sebelumnya yang menyatakan bahwa jasa ini hanya melayani kurir dalam kota. Nah, selanjutnya ada Jalan Legend S. Parman 3, nomor 4 Malang, 65122, telepon 0341 9070700, 081805050740. Nah, kalimat ini juga merupakan penjelasan yang berguna meyakinkan konsumen bahwa ada jasa kurir di Kota Malang. Pemberian alamat dan nomor telepon juga berguna bagi konsumen untuk melakukan pengaduan atau keluhan atas layanan kurir yang diberikan. Jadi, itu termasuk fakta. Kemudian ada kalimat cepat, aman, terpercaya. Nah, kalimat itu termasuk slogan dan juga merupakan opini atau pendapat. Mengapa demikian? Karena itu merupakan pendapat orang lain. Belum tentu kita dengan mengirimkan barang melalui jasa Citra Sindo, barang kita akan sampai ke tujuan dengan aman. Bisa saja barang kita bisa tertukar atau mengalami kerusakan. Kemudian kalimat yang terakhir, kiriman kilat dokumen dan barang dalam kota. Ini termasuk persuasif. Dengan kalimat ini mampu menarik perhatian konsumen untuk mencoba mengirimkan barang mereka melalui jasa kurir ini. Nah, pada kalimat yang terakhir ini juga itu merupakan opini atau pendapat seseorang. Nah, penggambaran kata kilat dalam kalimat tersebut seolah-olah lama pengiriman dari dokumen atau barang itu seperti kilat yang ada di angkasa, berlangsung beberapa detik. Nyatanya, nggak ada kurir yang bisa mengantar dokumen atau barang secepat kilat kan? Nah, itu tadi merupakan contoh dari analisis struktur dan kaidah kebahasaan teks iklan. Semoga dengan penjelasan saya ini kalian menjadi lebih paham ya. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, tetap semangat dan jaga selalu kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.